Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertama sekali kami mengucapkan selamat datang kepada Ustadz Adil juga berkenan hadir memenuhi undangan kita. Ada dua agenda yang kita minta kepada beliau pada hari ini. Yang pertama diawali dengan kegiatan pelatihan manajemen masjid. Yang kedua, kita sejalankan dengan pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah yang kita laksanakan selama pada bisa nanti. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bersama-sama hadir untuk acara ini. Kemudian ini kan sebagai tidak lanjut acara kita studi tiru yang kita laksanakan pada beberapa waktu yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ketua yang kita muliakan, Pak Roni, Pak Warman sekretaris, angku-angku Bapak, Ibu, dan sesepuh itu nan hadir pada kesempatan ini. Orang tua kami, nenek mama tadi pandai, undukan doang hadirin Pak. Kangku Bapak, Ibu-ibu pengurus Masjid Nurul Hidayah. Masalah manajemen itu bahasa orang. Kalau bahasa awaknya pengelolaan. Kalau bahasa Arabnya idaroh. Ya, idaroh. Termasuk di sana ada ADM-nya, administrasinya. Jadi manajemen itu adalah ilmu. Ilmu untuk mengelola. Harus di-manage nih. Nah, ada kata-kata di-manage. Jadi pengelolaan. Di mana ada aktivitas untuk apa? Untuk mencapai keinginan. Anan kita kehendaki. O masajiawa komodeliko. Nah, itu di-manage. Berarti ada aktivitas. Kalau kata orang Malaysia, ada activity. Jadi ada aktivitas. Dan itu siapa yang melakukan? Adalah pengurus. Saya suka teringat terus apa yang dipesankan oleh Angku Datuk Panglima Kayu. Sebenarnya beliau adalah Ketua MUI, Ketua Umum MUI pertama di Indonesia, orang awak Minangkabau. Namun beliau lebih cenderung mengamanahkan dan melimpahkan kepada Buya Hamka. Maka ketika itu Hamka, biarpun saya ditunjuk menjadi ketua MUI untuk pertama kali di Indonesia, tapi karena engkau lebih banyak relasi dan hubungan dan punya kemampuan, maka engkaulah yang cocok dan pas untuk menjadi ketua MUI. Itulah ketua MUI pertama adalah lahir di ranah Minangkabau, Buya Hamka. Bapak Ibu rahimakumullah, apa pesan beliau? Jangan sampai menolak kalau ada yang menginginkan kita menjadi pengurus masjid. Atau ada yang meminta menjadi pengurus masjid. Tarimo kecedat tuh. Tarimo. Jalan Kasarugo mah
Tapi ieu tantangannya bare jadi pengurus ko. Elok bana nan kita karajokan pasti ada puji jo cace upe. Tapi banyak merasa oke lapanah kanai berarti banyak upe daripada puji. Iya, itu resiko. Padahal digaji tidak, dapat honor tidak. Biarpun tidak ada gaji, tidak ada honor secara finansial dadape awak, tapi ingat. Janjinya apa? Akan dibangunkan rumah dan istana di surga. Dak ada mangamanganyo kok diagih banal kini 100 juta sebulan jadi pengurus masaji. Nah, abiko lah di akhirat alhamdulillah kita disarugo sadonyo. Kete 100 juta kironyo. Untung awak jadi pengurus masaji. Artinya apa? Bangga. Tapi jangan dibangga-banggakan. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan keinginan pengurus Masjid Nurul Hidayah ini menjadi suatu kenyataan. Kenyataannya adalah dalam praktek. Ya, kemudian ada eksekusi nanti ya di lapangan. Jadi nampak nyata. Nanti di akhirat juga nyata. Man bana masjidan. Nah, gitu. Ada juga man bana baitan. Siapa yang membangun masjid? Nah, ini. Maka banahullah. Ada menggunakan wajah Allah, mengharapkan wajah Allah, ridho Allah. Banahullah. Baitan fil jannah. Maka Allah bangunkan nanti, Allah buatkan nanti rumah istana di surga. Mulia jadi pengurus, mulia. Jadi dalam bahasa Arab itu, kalau manajemen karena ada dikelola, kemudian ada aktivitas, karena ada tujuan yang dituju dan yang diinginkan, tentu hasilnya adalah yang terbaik, maka ada di dalam bahasa Arab ada 4 tahap yang harus dilalui oleh kita. Yang pertama adalah idaroh. Idaroh itu adalah administrasi. Contoh, waktu membangun masjid ini pasti ada administrasi yang dipenuhi. Alhamdulillah sudah dilalui. Nanti untuk intern tentu ada. Ya tidak usahlah gaya-gaya, biasa-biasa sajalah. Manajemen surau namanya kalau di kami di Padang Panjang. Kemudian yang kedua adalah ada tadbir. Apa itu tadbir? Ya kepengurusan itu sendiri. Tidak mungkin akan jalan suatu masjid, program dan pelayanan kalau tidak ada tadbirnya, tidak ada kepengurusan. Maka wajib ada pengurus. Alhamdulillah ya, di Masjid Nurul Hidayah sudah ada. Kemudian yang ketiga adalah siasah. Strategi. Nah, paralunya strategi. Siasah kalau tiba di secara global itu adalah politik. Tapi ada juga siasah sabananya bahasa wako serapan dari bahasa Arab juga nampaknya. Siasat. Kan lah pernah mendengar siasat. Siasat dia ini. Siasat kita. Siasat itu strategi. Maka pengurus masjid harus punya siasah strategi. Saya tadi sebelum sholat, ya, sebelum azan, sebelum sholat, saya keliling ini. Saya keliling. Ya mohon izin tadi dan minta maaf, tanpa izin saya sudah keliling sampai ke belakang. Ya. Kemudian tadi juga ketemu sama Pak Sek, Pak Marwan. Ya, oh iya, ini bisa juga dijadikan palanta nanti muko. Bacarolah, terserah lah. Jadi palanta uhwah. Atau mungkin kalau malam misalnya di Ramadan yang sebelah sini juga bisa. Atau gimana atau nanti muko. Kemudian untuk parkir ini strategi kita kan, siasat kita. Kalau memang ini adalah punya pemerintah, dinego. Lakukan approach, pendekatan. Saya yakin caranya elo-elo awak tibo. Ya ada pembukaan.
Samojo, kalau doa ingin diterima, salah satunya adalah ada pembukaan, ada prolog. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Misalnya auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, baru doa, baru isi. Ya, ada pembukaan. Jadi dia langsung, Pak, kok kami pakai selah yo untuk parkir atas singguangnya hambat caro. Atau pakarnya di sini tuh. Nan nan lamo-lamo lah lama mainannya tuh. Awa yakin atau masuk nan gedung kok bisa tuh. Bisa lapang gitu. Wah, dahsyat insyaallah. Ditambah lapangan parkir awak ya halaman kau bisa dijadikan parkir. Lah tabayang dia Allah. Meskipun dasadunan di Masjid Jami' Nurul Huda Siling Bawah ditiru. Mungkin ada bertahap. Ada brand. Saya yakin mungkin ada brand yang lebih daripada Masjid Jami' Nurul Huda. Yakin. Ya, mungkin di bidang lain. Contoh, ambo takajui tadi ketika Ustadz Mus mengatakan ya, maksudnya murid TPA 150. Hah? Ya mana banyak. Ini potensi. Bisa jadi brand dibuat sedemikian bagaimana ya membina mereka. Ini potensi besar. Kalau anak ini 150, orang tuanya orang gayanya barang-orang. Mudah kan? Kali 2 saja. Berarti berapa? Ya. Coba sapasang soka masaji. Tidak perlu minta-minta, diajak saja berpikir. Awak yakin akan memperhatikan masjid awak. Yakin. Kemudian kalaulah ada rasaki dari Allah, ya karunia dari Allah, dak bado dipraktekkan anan kami lakukan. Satiu urang nan bangsa nan miskin nan kalau kami tidak mengatakan miskin, penerima manfaat. Itu kami gilir setiap wirid pengajian, digilir itu 10 orang sesuai dengan ada jadwalnya yang dibuat oleh pengurus. Itu nanti ada SOP, standar operasi prosedurnya ada. Ya, ini bagiannya si fulan. Yo apa-apa nalah tutu lah gae-gae nan purna lah pensiun. Itu yang diberdayakan oleh kami. Akhirnya mereka yang ngatur. Bayangkan, setiap kedatangan mereka yang penerima manfaat yang fakir miskin itu dikasih beras 2 kilo setiap kedatangan wirid pengajian. Setelah dibuka 24 jam, alhamdulillah tidak ada terjadi pembongkaran, pembukaan, pencurian dan pengambilan kotak infak. Semakin dibuka 24 jam, peluang untuk pemasukan semakin banyak. Jadi berpikir terbalik malah kita. Orang dikunci masaji, digembok pagar, ditakui maliang masuk. Kalau kita berpikir terbalik, dibuka malah aman. Dan ini sudah kami lakukan 2,5 tahun. Sudah lakukan. Nah, itu ada perlu siasah, strategi. Akhirnya kalau 24 jam tuh bahaya tuh ya. Bahaya wak. Bahaya itu. Nah, itu harus ada menunggu, harus ada satpam. Carilah satpam kecewa. Itu harus dibayar. Pasti pertanyaan pasti itu. Tentu iya. Tidak mungkin dengan thank you saja, terima kasih, makasih yo. Jarang namuah orang. Kita usahakan. Allah Maha Kayo. Alhamdulillah. Operasional yang kebengular yang lainnya terlalu banyak. Tapi bisa juga garin, ya dasarnya sama dengan yang satpam. Nanti ada bonus lagi. Ternyata terbayar juga oleh kita. Itu yang dikhawatirkan dan ditakuti oleh pengurus. Baik yang lama dan yang akan direkrut ketika itu. Kemudian sediakan, nah makanya istilah kami,
Ini kan sama-sama kita sharing lah kan gitu. Alhamdulillah, kita sadiokan sampai mandi. Alhamdulillah. Kita sediakan toilet. Alhamdulillah. Kita sediakan sampai wudhu yang representatif, yang bagus, yang indah. Begitu kita. Tidak mungkin Buya, biayanya gadang tuh Buya. Kecenya. Ambo bacaan ayat antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Kamu fakir, kamu butuh kepada Allah sementara Allah Maha Kaya dan Allah Maha Terpuji. Anyang. Ayo mah. Bakal membantah ayat Allah, firman Allah, tidak bisa dibantah. Kayu Allah. Cobalah mulai. Alhamdulillah. Tercapai. Lunas tempat wudhu, kamar mandi, MCK. Kemudian palanta. Nah, palanta duduk-duduk awak. Sediakan ayah. Adi mas sumber pitinyo. Itu je tarui. Saya yakin kalau di Junjung pasti itu akan bertanya. Sediakan 4 galon, sediakan gelas, sediakan kopi, sediakan teh. Pasti pertanyaannya, di ma beko? Nah, sumber dananya. Itu pertanyaannya. Tidak perlu cameh. Insya Allah sebanyak manusia di atas dunia kuah, termasuk di Sumatera Barat, Padang Panjang, insya Allah adunan peduli. Betul sampai sekarang tidak pernah kekurangan. Tidak pernah kekurangan. Duduk-duduk, ya ngobrol-ngobrol, sharing, bahkan akhirnya dijadikan tempat wirid, dijadikan tempat pengajian, ya jadikan tempat menambah wawasan dan keilmuan. Itu sekarang palanta, namanya palanta ukhuwah. Palanta sampai di mana bersama-sama duduk, sharing, ngobrol, ya tetapi nilai ukhuwah tidak tinggal. Itulah yang mana innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya hanyalah orang yang beriman itu yang bersaudara. Kalau kita belajar usul fikih, mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, sia yang tidak namuh basudaro berarti bukan seorang mukmin. Alhamdulillah terjalin. Termasuk luar biasa. Gembira kami. Tambah dunsana. Apa-apa ibu-ibu jadi dunsana kami jadinya. Gara-gara Mas Haji model itu. Dan bapak ibu pun menjadi dunsana kami. Kalau kasih itu kok teraga nginap. Nginaplah Bu. Ya. Kalau perlu lapor. Kalau malam itu ada bel di bawah. Atau ada security, ada satpam, agi tahu. Kecuali kalau di bawah, ya silakan saja. Bawa bantal, bawa selimut, bawa kasur, kalau namuah, kalau enggak lah disediakan karpet. Lalu sajalah situ. Kalau ingin di kamar di ateh, kini sedang pembangunan lagi, ditambah 1 lagi, ya, atau 2 lengge rencana, itu adalah untuk penginapan juga. Ternyata lama kelamaan orang tahu di bookingnya. Ada yang membooking 1 bulan, ada yang membooking 2 bulan, 3 bulan. Dan ternyata keinginan kita itu apa? Kasihan tuh yang sedang ngantuk di perjalanan. Kalau ada tempat istirahat dan minum, kan tertolong juga. Benar, terbukti. Ada juga yang ingin sholat malam, tahajud. Benar, bisa juga akhirnya. Nah itulah banyak keuntungan. Coba, pahalanya untuk siapa? Kan untuk awak-awak. Karena kita punya amalan. Amalan memfasilitasi hamba-hamba Allah, tamu-tamu Allah. Insya Allah nurul hidayah pelan-pelan tapi pasti. Cepat-cepat tapi pasti atau pelan-pelan? Gimana? Hah? Oh semangat. Serius. Iya pasti itu. Nah makanya ada strategi. Dan yang keempat adalah kiadah. Apa itu kiadah? Action. Kalau bahasa, action ku bahasa apa loh? Lah, bahasa awalnya apa? Kalau bahasa Arabnya itu adalah kiadah, pelaksanaan, prakteknya. Jadi ada idaroh, administrasinya, ada tadbirnya kepengurusan, kemudian ada siasat strategi, dan ada kiadah,
praktek dan pelaksanaannya. Kalau bahasa lainnya implementasinya. Kalau dape masjid ko fungsinya kuah, ambo catat di siko, ya tempat pusat ibadah, di sana ada sholat, ada zikir, ya dan lain sebagainya. Tempat pengembangan umat masyarakat, insya Allah mudah-mudahan. Tempat konsultasi dan komunikasi. Mungkin ada masalah ekonomi yang tadi disebutkan, ada sosial, ada budaya dan sebagainya. Mudah-mudahan. Kemudian juga bisa dijadikan pusat pengajaran dan pendidikan. Alhamdulillah sudah ada cikal bakalnya. TPA dan MDTA, ya mungkin ada pembinaan. Kemudian tempat santunan sosial, mudah-mudahan ada nanti, insya Allah sudah ada yang dilakukan mungkin pusat pembinaan dan ketakwaan, kecerdasan, akhlak mulia juga di sini pembinaannya itu di masjid itu. Kemudian tempat latihan dulu pada zaman Nabi malah latihan militer di masjid. Militer di masjid itu, tawanan itu di masjid. Nah sekarang boleh dikatakan mungkin susah. Bahkan ya dalam sejarah tercatat ketika selesai perang Uhud maka Nabi Muhammad dan para sahabat ya menawan 70 orang musuh ketika itu. Ya. 70 orang ditahan. Tetapi tidak disiksa oleh Nabi dan oleh sahabat, malah diberdayakan tahanan itu. Bagaimana caranya? Tugas kalian sebagai sanksi, punishment, ya, sebagai tawanan kami adalah mengajarkan satu orang kepada 10 muslim untuk membaca. Bayangkan. Nah begitu. Jadi diberdayakan. Nah, diberdayakan. Kemudian juga tempat pelayanan kesehatan. Di tempat kami sudah ada pelayanan kesehatan. Ya, ada sengketa dan sebagainya, sengketa tanah, sengketa ini, sengketa itu diselesaikan kalau bisa di masjid. Wah luar biasa itu. Kemudian tempat pertemuan, ya sampai batamuawa menerima tamu juga di sini. Makanya kami buat itu. Tuh, silakan. Wah ini remaja pemuda luar biasa. Ya. Kemudian tempat menerima tamu, menawan tahanan, pusat penerangan agama, pusat dan tempat pengkaderan dan lain sebagainya. Ini perlu. Ya. Ini kan dalam tataran ya dipraktekkan atau tidak. Nanti surat An-Nur ayat 36 dan 37 miliki saja, nanti dibuka sendiri. Ya, di sana ada tasbih, bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya pada waktu pagi dan petang. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, tidak pula oleh jual beli atau aktivitas apapun mengingat Allah. Ada enggak orang yang dilalaikan ya, lalai de nah disebut si kokoh. Lalai de karano bisnis ada enggak? Sehingga udah ke masaji ada enggak lalai de karano bisnis. Kemudian membangun masjid sepenuh hati ini perlu juga, baik fisik dan non fisik. Nah, itu kan innamal a'malu binniyat itu. Kenapa ada dulu masjid dirobohkan? Masjid Diror, karena yang mendirikan adalah orang-orang munafik. Dikasih tahu oleh Allah, akhirnya disuruhlah sahabat untuk merobohkan. Nah, aduh, ditagak masaji, kironya untuk menyaingi dan ini ada juga itu. Fisiknya sudah, perangkat-perangkat masjid, mihrab sudah ada, mimbar sudah ada, menara kalau ndak urgen, ndak usah, ya. Kalau sebagai tando, ya silahkan. Rak Al-Quran, mungkin nanti bagaimana caranya. Ya, tempat khusus wanita, sudah. Tempat bersuci, perangkat penerangan, karpet, alhamdulillah bagus daripada Masjid Jaminul Huda. Dan kebersihannya, mudah-mudahan insya Allah sama. Nah itu, petugas masjid ini perlu juga pendingin. Oh ini lebih elegan lagi. Ini seperti di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di sini. Ya, ada AC di sini. Luar biasa nih. Ya, perkantoran, insya Allah ada kantor ya. Diusahakan cari kantor. Hah? Ya, kalau belum ada kantor, ya bacarolah. Nah, bacarolah. Nah, itu. Kemudian bangunan pelengkap
pelengkap masjid, mungkin nanti ada palanta, mungkin nanti ada tempat-tempat santai, ya ada tempat pertemuan. Mudah-mudahan, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin di atas dunia, ya tidak ada yang tidak mungkin. Insya Allah mungkin. Yang tidak mungkin itu orang mau makan kepalanya sendiri, tidak mungkin. Kemudian syarat menjadi pengurus, jangan tersinggung wiko. Ya. Kalau ikut tataran ideal, ya tentu ada yang bisa, ada yang tidak. Tapi tentu kalau tidak bisa, mesti seperti ini. Ya, cara bagaimana? Menggandeng, sinergi. Misalnya, beragama Islam, jaleh. Mengerti tentang fikih masjid. Kalau tidak mengerti, gandeng orang yang mengerti. Tidak apa-apa. Ya. Mempunyai kecintaan terhadap Mas Haji. Ya. Orang nan cinta Mas Haji, nan jadi pengurus. Jadi orang yang jadi pengurus itu adalah orang yang ke masjid. Selesai itu. Ya, selesai. Kemudian jamaah setiap masjid. Tidak apa-apa jadikan pengurus. Setia nih jadi jamaah di sini. Nah, gitu. Tokoh panutan masyarakat, ini jadi tokoh panutan. Tidak apa-apa bisa dijadikan pengurus. Amanah dapat dipercaya, jadikan pengurus. Cakap dan berpendidikan, silakan jadikan pengurus. Bersedia menginfakkan sebagian waktu, pikiran, sesekali, ya uangnya kena juga. Tuh, ya, berani berkorban ya. Ya ada tuh. Ya. Kalau kami sudah mencoba untuk membuat SPPD. Artinya apa? Setiap keberangkatan pengurus itu ada penggantian. Ada penggantian. Jadi dah haram, boleh Pak. Boleh. Infak itu kan tidak akan ditanya. Infak saya kan banyak nih ke sini. Ya, dipakai untuk apa? Tidak akan pernah ada yang bertanya, yakin tuh. Ya. Masa untuk fisik, untuk membangun saja bisa. Kenapa untuk pengurusnya tidak bisa? Bisa. Kecuali kalau sudah jelas diperuntukkan untuk anak yatim. Itu tidak bisa diganggu oleh kita. Ya, sudah ada diperuntukkan untuk ini. Tapi kalau infak untuk masjid, judulnya infak bebas. Gunakan saja oleh kita. Ya, tidak apa-apa. Ya, tidak haram. Tetapi kalau berniat untuk mencari kaya dan mencari uang di masjid, itu yang salah. Tapi menggunakan uang yang dari kaum muslimin, silahkan. Pengurus juga ada jadi masalah dibunyikan. Yang penting tidak ada dusta di antara kita. Agih tahu juga masyarakat tidak ada. Tidak sombong. Lapang dado. Aku paralu loh, lapang dado aku paralu. Ya, sabar. Mau kerjasama. Kan ada orang nan main surang. Inyonan santiang surang. Ya. Kegiatan yang dilakukan, ini sudah namanya. Salat 5 waktu sudah, salat Jumat sudah, salat tarawih, witir sudah, salat 2 hari raya sudah, membaca Al-Quran dan lain sebagainya sudah, kurban sudah. Kemudian memfasilitasi peribadahan. Kemudian ada dakwah. Ya silakan saja buat saja program. Pendidikan juga buat saja. Disesuaikan dengan yang di sini. Ya, kearifan lokal masing-masing. Kemudian aspek pemeliharaan masjid. Harus ada pemeliharaan. Kalau tidak bisa. Membangun bisa mudah, cepat. Tapi memelihara, ini yang sulit. Makanya perlu pemeliharaan. Ini mungkin yang satu ini, ya. Nanti saya hadiahkan. Jadi ambo ikonan bisa ambo berikan ya. Dado dan lain. Nah khusus untuk Masjid Jaminul Huda, ambo catatkan di siko. Anan ada di masjid pelayanan yang ada di Masjid Jaminul Huda. Pertama buka 24 jam. Nih boleh dikatakan. Bara banyak masjid di Sumatera Barat. Alun tantu ada 5 masjid yang dibuka 2 alun tantu. Ikonan barek sebenarnya. Sehingga tercatatlah di Indonesia bahwa satu-satunya di Sumatera Barat adalah Masjid Jaminul Huda. Sehingga Kapatang bulan Desember 2022 kita dapat IGA, Kota Padang Panjangnya, yang mengikutkan, include di dalamnya adalah Masjid Jaminul Huda. Apa? Innovation Government Award. Dapat langsung dari pusat. Kemudian KLA, Kota Layak Anak. Karena di masjid itu ada taman bermain anak-anak. Kajian, tafsir. Nah, kalau kami ada kajian tafsir langsung dengan kita. Setiap Sabtu subuh. Kajian hadis, fikih, mungkin bisa diwirid pengajian. Ya, dan sebagainya.
toharoh, perlu itu bersuci, yang mandi, cara mandi. Mungkin ada pinjaman tenda gratis ada. Jadi kami pinjamkan untuk masyarakat luas, terutama adalah tetangga masjid. Alhamdulillah ini sudah jalan. Jadi ada tenda gratis, ada lembaga jiswab, ada gedung MDTA, insya Allah permanen, kemudian tempat berwudu pria dan wanita, kemudian ada MCK, bersih dan sebagainya, kemudian parkir gratis insya Allah, kemudian minum teh dan kopi gratis, perpustakaan. Jadi di situ ada perpustakaan terbuka. Datakui kami di Cileurang buku itu di Bawurang terserah. Ya, ada literasi di sana. Kemudian boleh makan, boleh rehat, ya. Kemudian ada juga sesekali itu untuk musafir makan, ya, dan tamu-tamu yang datang ke sana ada. Pelayanan kesehatan insya Allah ada. Palanta Uhwah juga sudah sama tahu ada. Kemudian ada ATM dan lumbung bareh kami sediakan. Jadi dan lumbung bareh itu adalah sianan membutuhkan ambil di masaji. Sianan balabih-labih barehnya antan ke masaji. Itulah lumbung bareh ko tujuannya, ATM bareh ko. Jadi penginapan sudah ada, pusat kajian Islam sudah ada, pelatihan manajemen masjid sudah ada, pusat kajian dan keterampilan insya Allah, silik tradisi Minang dan modern, WiFi gratis. Jadi siapapun yang ke sana, jadi bisa WiFi-nya gratis. Kasihan mungkin tidak punya kuota, tidak punya pulsa, di sana bisa. Di Kultum ada, Majlis Taklim ada, Security ada, santunan fakir miskin ada, lansia ada, janda-janda yang tak berdaya ada juga santunannya. Bekerja sama dengan penyuluh-penyuluh. Ya, jadi ada penyuluhan, pembinaan untuk anak-anak, baik fakir miskin, anak yatim ada. Jadi setiap kedatangan kita kasih ongkos mereka, dan ya yang dari Kementerian Agama dan yang di lainnya itu kami pun kasih makan dan sebagainya. Jadi karena mereka sudah membantu, ya, ada pembinaan, ada bantuan pendidikan, insya Allah ada triwulan, ada semester kita bantu. Mungkin tahun ajaran baru misalnya ingin ke pesantren, ingin ini kami kalau ada kami kasih mereka. Ada yang butuh sepatu, butuh tas, kami usahakan. Nah gitu. Kemudian fasilitas rumah garin insya Allah permanen, ya. Rumah imam permanen, toilet khusus disabilitas yang berkebutuhan khusus kami sediakan juga. Kemudian kursi roda kami sediakan. Terkadang kan ada non payah duduk, payah tagak, makanya disediakan kursi. Nah gitu. Bukan sopanan di rumah awan. Tim manajemen masjid juga kami sediakan. Kemudian ada ijtima pengurus 5 waktu. Jadi kenapa? Nah itu untungnya kalau ada Palanta itu. Jadi pengurus otomatis saja duduk-duduk. Nah dari duduk minum, dari obrolan itu akan visioner. Bagaimana ke depan masjid kita? Apa yang terbaik? Pasti itu. Makanya saya sediakan Palanta itu gunanya itu, manfaatnya itu. Kemudian juga berusaha menjaga kekompakan, misalnya takjil, buka bersama. Insya Allah itu setiap sebulan penuh itu, ya kalau ada cita-cita untuk 24 jam Rancabana, ya itu kami menyediakan untuk pembukuan. Insya Allah tiap hari ada itikaf pemeliharaan hewan kurban, penyembelihan hewan kurban. Insya Allah kita terbanyak di Padang Panjang, ya terbanyak di Padang Panjang setiap tahunnya. Kemudian masjid ramah jamaah, masjid ramah musafir, ramah anak, ramah remaja, ramah lansia, ramah disabilitas, ramah tamu-tamu Allah kami usahakan. Kemudian pelayanan konsultasi, penerbitan dan percetakan penerbitan buku, mudah-mudahan insya Allah kami sedang proses gini. Kemudian tempat bermain balita, menjalin kerjasama dengan semua pihak, insya Allah kami lakukan sudah, memelihara dan menjaga setiap manajemen hati pengurus itu kami berusaha. Tahsin, taklim, tahfiz Al-Quran kita usahakan. Kemudian Pastabikul Khairat, Semat Surau, ini juga Semat Surau ada. Apa yang maksud Semat Surau? Ada yang kerjasama dengan ruang guru, kemudian ada inovasi kami sendiri. Semat Surau itu, kalau misalnya dia bimbel keluar, sekian juta, di sini digratiskan. Kerjasama dengan Pemko Padang Panjang. Bisa di-guide juga Pemkab di sini, ya. Nah, bisa. Itu digratiskan. Ada Semat Surau. Nah, tempat pembelajaran. Kemudian ada tahosus, semacam kursus lah. Kemudian juga insya Allah ambulan sebentar lagi. Ada photobooth, tempat orang berfoto ada juga.
Ya, karena banyak ngasih saran. Ya, ada disediakan akhirnya. Ya. Kemudian penyambutan khusus bagi yang studi tiru. Jadi kalau ada yang ingin studi tiru, studi banding dan sebagainya, dibuat tim. Ya, dibuat tim. Jadi ada. Kemudian ada tim media. Ada YouTube-nya bagaimana? Ini YouTubernya juga ada. Kemudian ada Facebook-nya, ada IG-nya, Instagram-nya, kemudian ada Google Map-nya. Jadi perlu juga itu untuk masjid. Dan ya, pertanyaannya yang murah-murah saja, yang mudah. Jadi penyelenggaraan jenazah pun di-cover oleh kami. Jadi ada tim khusus di masjid itu untuk ini penyelenggaraan jenazah sampai ke kuburan. Lah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.